bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang senantiasa mengajak kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapapun yang mengikuti petunjuk dan jalannya hingga di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat keluarga besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa bergabung bersama keluarga besar dalam rangka kita menyempurnakan kebaikan di dalam agama kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada diri seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan pintu pemahaman dalam agama. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan pahamkan agama kepadanya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah suatu hal yang patut kita syukuri jika Allah Ta'ala mau melapangkan jalannya dan memudahkan jalannya kita untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu dalam rangka memperbaiki urusan perkara agama kita. Karena agama adalah satu-satunya, Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan keselamatan di dunia, terlebih-lebih lagi jalan keselamatan di akhirat kelak nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik hidayah untuk meniti istiqamah di jalan Islam, dan kita pun wafat dalam keadaan Islam, husnul khatimah insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah, ayah dan ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW seringkali mengumpamakan agama ini seperti pohon. Juga di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, "Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha bis-sama'." Kata Allah Azza wa Jalla, perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat tauhid, seperti satu pohon yang baik. Ya, asluha yang akarnya menghunjam kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, adapun akarnya, dan ini yang menjadi bagian inti pokok dari sebuah pohon adalah akar. Karena dia adalah sumber utama, dasar dari tumbuh kembangnya sebuah pohon. Baik hidup tidaknya sebuah pohon tergantung bagaimana keadaan akarnya. Namun dia tidak nampak, ya, karena dia di bawah tanah, ya. Oleh karenanya seringkali diabaikan, ya, seringkali diabaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan akar di sini adalah akidah, ya, atau lebih spesifik lagi tauhid, ya, keyakinan yang menghunjam di dalam dada dan tidak mengenal keraguan-raguan, itu namanya akidah. Nah, adapun cabang-cabangnya, pohon-pohonnya, rantingnya, daun-daunnya adalah amal-amal soleh, ya, syariat kita ini. Salat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim seperti sekarang ini, ya, adalah buah dari akar yang kuat. Ya, akhlak, adab, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan orang tua, bermuamalah dengan istri, suami, anak, orang tua kita, itu sangat tergantung bagaimana keadaan akar. Oleh karenanya, orang yang cerdas ketika ia ingin memperbaiki pohon keimanannya adalah tentu dia akan senantiasa memperbaharui, mengokohkan, menguatkan kembali akar-akar pokok-pokok keimanan kita. Ya, makanya ada yang disebut dengan pokok keimanan, asul iman. Ya, yang apabila dia tidak ada maka iman dianggap tidak ada. Ya, ada yang merupakan cabang yang merupakan penyempurna iman. Ya, seperti menolong orang lain, menolong tetangganya. Ini tidak menghilangkan iman kalau tidak ada, tapi dia mengurangi kesempurnaan iman kita. Nah, oleh karenanya ayah dan ibu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, hendaknya kita terus berusaha menguatkan dan memperbaiki, menyempurnakan akidah
akidah kita. Nah, apa sebetulnya makna akidah? Ya, akidah berasal dari kata ikatan, al-aqdu. Ya, makanya nikah disebut dengan akad nikah karena dia mengikat dua pihak, mengikat keduanya dalam satu ikatan perjanjian untuk saling ya berjanji dalam satu ikatan mahligai rumah tangga. Ya, ada akad jual beli, ada akad sumpah. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian sumpah yang kalian lakukan dengan bercanda, ya. Tetapi Allah Ta'ala menghukum kalian dengan aqadtum, sumpah yang kalian ikat, yang sungguh-sungguh diikat gitu. Nah, adapun secara pengertian secara syariat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa itu akidah adalah di sini disebutkan adalah al-hukmu alladhi la yaqbalu syakka fihi 'inda mu'taqidihi. Jadi keyakinan yang diyakini oleh seorang dan mengikatnya. Jadi akidah disebut akidah karena dia mengikat kita. Seorang hamba yang memiliki akidah, maka keyakinan itu mengikatnya. Ya, mengikatnya dan menguatkannya. Nah, maka disebut akidah, maka dia tidak menerima keraguan-raguan. Ya, hukum-hukum yang diyakini yang di dalamnya tidak menerima keraguan di dalamnya pada orang yang meyakininya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, oleh karenanya penting ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terus kita menguatkan akidah karena ini pokok. Ya, dia harus kuat, maka tidak mengenal keraguan-raguan, maka dia diyakini dengan sangat kuat. Ya, diilmui, ya, tidak mengenal ragu-ragu. Makanya kalau kita ragu-ragu, ada nggak ya surga, ada nggak ya neraka, kayaknya aku nggak yakin deh ada alam kubur, kayaknya aku nggak yakin deh hari kiamat itu ada. Maka ini tidak boleh. Seorang yang beriman meyakini, mengikat keyakinannya dengan di dalam hatinya dan dia tidak mengenal ragu-ragu, dia istiqomah, dia kuat dalam keyakinan itu. Sehingga bahkan terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saking kuatnya keyakinan itu, ya, terkadang apa yang kita yakini seolah-olah nampak di depan mata. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ketika ya ada yang mengatakan ketika dalam suatu peperangan berjihad, ya, membela agama Allah Azza wa Jalla, ada di antara mereka mengatakan, "Inni ajidu rihal jannah." Aku seolah-olah mencium wangi surga. Lihat ya, surga dan neraka. Ada di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jika kami mendengarkan nasihatmu, maka seolah-olah surga dan neraka ada di depan mata kami." Lihat bagaimana keyakinannya. Maka akidah tidak boleh ada ragu-raguan. Harus diyakini dengan kuat, dibenarkan, ditetapkan dan diyakini dan dipegang. Ya, dan dipegang. Nah, ini memang butuh proses terus-menerus, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, apalagi zaman sekarang banyak anak-anak muda yang tidak memiliki akidah yang kuat. Ya, sehingga ya terkadang dia tidak tidak memiliki pegangan, ya, terhadap agama. Katakanlah kebanggaan kepada agama. Katakanlah misalnya mereka meyakini semua agama baik kok. Nah, ini berarti dia tidak, karena meyakini kebenaran agama kita berkonsekuensi meyakini kebatilan agama lain. Ya, kalau kita menganggap semua agama benar, berarti ini bertentangan dengan doktrin semua agama. Semua agama mengajarkan bahwasanya agama yang dianut oleh masing-masing adalah yang benar, yang lain pasti salah. Nah, oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, juga disebutkan di sini pengertiannya, Ibu, akidah al-umurus tsabitatul jazimatu. Perkara yang tetap, al-jazimah, dan pasti, allati yan'aqidu 'alaiha qalbul insan, yang setiap hati manusia meyakininya, wala yashukku fiha, dan dia tidak meragu-ragukan dan tidak meragu.
Nah, semua yang kita yakini adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, kabar dari langit, wahyu. Ya. Beriman kepada Allah Azza Jalla. Allah tidak pernah kita lihat. Tapi seorang yang memiliki akidah, dan ini pokok akidah, beriman kepada, mengimani adanya Allah, mengimani uluhiyahnya, bahwa dialah yang berhak disembah, mengimani rububiyahnya, bahwa dialah yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta ini, kemudian mengimani nama-nama dan sifat kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, meyakininya sehingga dia tidak ragu-ragu sama sekali. Ya, kemudian juga mengimani malaikat, ya, bahwasanya malaikat itu ada, dia adalah makhluk yang taat kepada Allah Azza Jalla. Ada 6 rukun pokok keimanan yang harus kita imani, tidak boleh ragu-ragu di situ. Ya, kapan kita mengatakan malaikat itu tidak ada, malaikat itu fiktif, maka batal iman kita. Ya, atau murtad, ya. Kemudian mengimani, ya, nabi-nabi dan rasul alaihi salatu, mengimani kitab-kitab, ya, bahwa Allah Azza Jalla menurunkan Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, dia adalah wahyu kalamullah. Kemudian mengimani nabi dan rasul, bahwa Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya untuk menjadi utusan dan diberi wahyu kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah mengimani hari akhirat, adanya hari sesudah kematian. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada, ya, takdir, maupun takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Inilah pokok keimanan. Inilah akidah yang kita pegangi. Dan ini seharusnya mempengaruhi cara kita bersikap, cara kita bermuamalah, cara berdagang, cara kita bermuamalah dengan tetangga. Coba lihat, makanya Nabi SAW selalu mengikatkan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi semua urusan perkara-perkara akhlak, adab, syariat itu senantiasa berkorelasi kuat dengan akidah. Ya, kenapa kita sholat? Karena kita memiliki keyakinan ada hari akhirat. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah Ta'ala menetapkan sholat itu, dan sholat adalah ibadah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu. Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzakat? Karena kita meyakini adalah perintah Allah, dan Allah Ta'ala akan membalasnya di hari akhirat. Nah, lemahnya keyakinan akidah itu akan berdampak berbanding lurus dengan pengamalan kita, amal-amal soleh kita. Oleh karenanya, jika ada orang yang senang bermaksiat, ya, maka itu artinya, ya, ada yang lemah, ada yang salah, atau ada yang keliru di dalam masalah akidahnya. Misalnya keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kenapa orang bermaksiat? Karena mereka tidak yakin, atau mungkin yakin tapi ragu-ragu bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengawasinya, malaikat mencatatnya. Keyakinan ini lihat. Makanya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang yang curang, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Dia kalau haknya minta disempurnakan, dia membeli, dia minta penjual disempurnakan takarannya. Tapi kalau dia yang menjadi penjual, maka dia tidak menyempurnakan kewajibannya kepada pembeli. Wa idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, maka Allah katakan, apakah mereka tidak yakin adanya hari kiamat? Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Azza Jalla, lihat, Allah katakan kepada orang yang curang, ngurangi takaran, ngurangi timbangan, curang dalam jual beli. Kata Allah Azza Jalla, mereka ini tidak yakin. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan kecurangannya? Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, ya, penting, ya, kita terus, ya, mengulang-ulang kembali, merepetisi kembali. Karena itu, ya, ayat-ayat yang banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran, atau ayat-ayat yang memiliki kedudukan yang agung di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan. Ayat kursi, kata Nabi, adalah ayat paling agung. A'adhamu ayatin fi kitabillah. Kalau kita perhatikan, ayah dan ibu, apa isinya ayat kursi? Isinya tentang keagungan, kebesaran, nama, sifat, dan perbuatan Allah Jalla wa'ala. Surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Kita ulang 17 kali dalam sehari minimal dalam salat kita.
Apa isinya Al-Fatihah? Nama-nama, sifat-sifat dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, kata Nabi, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ada 4 ayat, tapi kata Nabi setara dengan sepertiga Al-Quran. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat perbuatan, keyakinan, keimanan. 13 Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul selama tempo 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah dan ayat turun di Mekah. Isinya sebagian besar menguatkan akidah, menguatkan keyakinan yang 6 tadi ini. Tentang hari kiamat. Coba kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah. Itu berkaitan dengan hari akhirat, tentang surga, tentang neraka, dan lain sebagainya. Kemudian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu tadi ya pengertian atau boleh saya ulang lagi. Apa itu pengertian akidah? Al-imanul jazimu billah, ya, keyakinan yang kuat kepada Allah. Wa ma yajibulah, dan apa-apa hak-haknya, kewajiban kita kepada Allah itu beribadah. Fi uluhiyati, terhadap uluhiyahnya, ya. Wa rububiyati, terhadap rububiyah. Apa itu uluhiyah? Meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu uluhiyah namanya, meyakini itu. Yang lain tidak berhak disembah. Ya, nabi-nabi tidak berhak disembah, malaikat tidak berhak disembah, orang soleh tidak berhak disembah. Kita hanya meyakini bahwasanya satu-satunya yang punya hak untuk disembah, diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian meyakini rububiyahnya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan, menguasai dan mengatur, memelihara seluruh alam semesta ini. Kemudian wa asma wa sifati, dan kesempurnaan nama dan sifatnya. Kama tatadammanul imanu bimalaikati, sebagaimana iman itu juga meliputi iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Wa bikulli ma ja'at bihin nusus as-sahihah, dan meyakini apa-apa yang datang kabar dari dalil-dalil yang sahih, ya, min usuluddin, berupa pokok-pokok agama, ya, wa umuril ghaibi wa akhbari, dan juga perkara-perkara gaib dan juga kabar-kabar tentang perkara-perkara yang gaib. Karena yang kita imani ini seluruhnya adalah perkara gaib. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah, ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang meyakini perkara-perkara yang gaib. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Apa pentingnya ya kita mempelajari akidah? Hadirin, di sini disebutkan ada 5 urgensi kita mempelajari akidah. Yang pertama, annahal asasu fi qabulil amali salih indallah azza wajalla, karena dia adalah dasar diterimanya amalan kita. Jamaah, ayah dan bunda, kalau orang memiliki akidah yang menyimpang, maka seluruh ibadahnya nggak diterima. Ya, kalau kita salah dalam masalah syariat, ya ibadah, ya mungkin salahnya di situ aja. Ibadah yang itu aja nggak diterima. Ya, misalnya sholat kita pada saat katakanlah sholat isya tadi kita sholat sebelum waktunya, ya maka sholat isyanya nggak diterima. Ya, kita puasa sambil bermaksiat, ya puasa hari itu yang nggak diterima. Tapi kalau akidah kita keliru, kita melakukan hal-hal, perkara-perkara yang bisa membatalkan akidah kita. Karena ada pembatal iman, ada pembatal Islam, pembatal iman. Kita sering heboh mempelajari apa pembatal sholat, apa pembatal puasa, apa pembatal wudhu. Tapi kita tidak pernah care ada yang disebut dengan pembatal iman kita. Maka kalau ada orang yang melakukan perkara yang bisa membatalkan imannya, maka seluruh amal-amalnya yang puluhan tahun hilang, habis, dihapus. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kau melakukan kesyirikan, dan ini syirik adalah bertentangan dengan akidah, ya, maka kata Allah, Allah akan hapuskan semua amal-amal solehmu. Maka lihat ayah dan bunda, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hadis larangan kita berhubungan dengan dukun, bertanya kepada paranormal, orang pintar. Kata Nabi SAW, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, atau arrafan, atau tukang ramal. Kalau sekarang di Indonesia namanya paranormal. Ya, lalu dia bertanya, nanya doang ibu, nanya doang.
maka kata Nabi SAW, lan tuqbal salatuhu arba'ina laila, maka salatnya tidak akan diterima 40 malam. Subhanallah, bayangkan ibu-ibu ya, nanya doang, bagaimana kalau dia meyakini? Kenapa? Karena mendatangi dukun adalah kesyirikan, karena di dalamnya meyakini bahwasanya dukun ini mengetahui perkara-perkara yang hanya Allah yang tahu, dan meminta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang pertolongan itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian dukun ini biasanya juga ya mereka meminta tolong kepada jin, dan ini tidak boleh. Nah ini hadirin belakang Allah Azza wa Jalla, jadi perbaiki akidah kita ayah bunda. Jangan sampai kita selama ini hanya lebih fokus kepada syariat, sholatnya bagus, tapi kita misalnya katakanlah kita salah dalam masalah takdir misalnya. Takdir pokok keimanan. Ada orang yang berkeyakinan bahwasanya takdir itu belum ada, setelah terjadi baru disebut takdir. Ini bahaya, ini keyakinan yang keliru ibu. Ini berarti seolah-olah menuduh Allah tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan datang. Ya, jadi Allah tidak tahu takdir kita itu setelah kita lakukan baru disebut takdir. Ya. Oleh karena ini keliru. Jangan sampai, makanya ayah dan bunda, mari kita terus coba mengukur standar keimanan kita ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Ya. Ya, kita ini beriman, iman kita yang kita yakini tadi ini, pokok-pokok keimanan tadi yang 6 tadi itu kan ada poin-poinnya tuh ya. Nah, sudah benarkah? Sudah sesuai dengan standar atau tidak? Kalau tidak kita akan ya menyimpang. Kalau menyimpang ayah dan bunda, berarti amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya ya hati-hati ya akidah. Makanya ada seorang dermawan ya di zaman Nabi SAW masih hidup ya, namanya Abdullah bin Jud'an ya. Wah itu masya Allah ya, kalau bersedekah, sekali bersedekah ratusan onta dia potong untuk disembelih dan dibagikan kepada fakir miskin. Maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya, dan qadarullah dia tidak sempat masuk Islam. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an ada di mana? Di surga atau di neraka? Kata Nabi di neraka. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka lihat seberapapun banyaknya kebaikan-kebaikan kita. Ya, kita sholat, kita puasa, atau tapi kalau akidah kita keliru, semua tidak ada manfaatnya. Ya, keyakinan kita, akidah kita menyimpang, semua tidak ada manfaatnya. Ya, misalnya katakanlah meyakini adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, meyakini masih ada wahyu, ada yang bertemu Jibril, ya kan di Indonesia ini ada Bapak. Dan Bapak Ibu saya ingatkan, penyimpangan akidah banyak. Ya, di negeri kita ini masya Allah ya, ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku ketemu Jibril, ada yang mengaku macam-macam. Ya, yang belum ada mengaku malaikat ya, mengaku Imam Mahdi, lengkap. Semua aliran sesat menyimpang ada di negeri kita. Maka adik-adik kita ini yang mendengarkan pengajian ini hati-hati ya. Karena kalau anak-anak ini adik-adik tidak belajar agama dengan benar, maka ada kelompok-kelompok sesat yang akan ya, ada yang meyakini Nabi Muhammad SAW ya seharusnya tidak berhak sebagai nabi. Ada yang berhak, tapi yang berhak itu adalah Ali. Nah, ini ya, orang-orang Syiah ya, orang Syiah ini. Mereka mengkafirkan para sahabat, yang benar cuma 4 orang. Nah ini subhanallah, dan ini banyak penggemarnya. Kenapa? Di antara keyakinan mereka melegalkan ada namanya nikah mut'ah, nikah sementara. Ya, 1 malam nikah, besok cerai. Nah ini semua ayah dan bunda, pentingnya kita meluruskan akidah anak-anak kita. Karena ini pokok diterimanya amal soleh kita. Benar enggak keyakinan iman? Benar sesuai standar enggak nih? Ya, makanya penting merinci pokok-pokok keimanan itu. Iman kepada Allah apa rinciannya, iman kepada malaikat apa rinciannya, apa rukun-rukunnya. Ya, ada rukun-rukun mengimani malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitab apa rukun-rukunnya. Beriman kepada hari akhirat apa saja rukun-rukunnya. Beriman kepada takdir apa saja rukun-rukunnya. Sehingga benar ya keimanan akidah kita. Dan ini pokok. Dan inilah asas ya diterima. Karena bangunan agama ini ya baik tidaknya tergantung pondasinya. Pondasinya apa? Akidah. Ya, akidah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, urgensi kita belajar akidah
annahal aslu fi da'watir rusuli alaihi wassalatu wassalamu jami'an. Karena dakwah akidah, dakwah tauhid, nama lain akidah banyak ya ibu-ibu. Istilah akidah ini ada yang disebut dengan tauhid, ada yang juga disebut dengan as-sunnah. As-sunnah itu ya tauhid akidah ya. Ada juga usuluddin, pokok-pokok agama. Ada al-fiqhul akbar, fikih besar. Kadang-kadang disebut dengan as-syariah, kadang-kadang disebut dengan al-iman ya. Ini menunjukkan istilah yang sah. Tapi yang populer adalah istilah akidah atau tauhid. Nah, pentingnya mempelajari ya akidah ini yang kedua adalah bahwasanya ini adalah inti dakwahnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada berapa nabi? Kata Ibnu Katsir 124.000 kurang lebih. Ada berapa rasul? 313 rasul. Seluruhnya diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyerukan kalimat ini, bahwasanya tidak ada la ilaha illallah. Kata Allah Azza wa Jalla, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh pada setiap umat kami utus seorang rasul. Untuk apa? Menyeru apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah Allah saja dan jauhlah sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu ini Allah Azza wa Jalla ya, inilah inti dari seluruh agama. Intinya adalah mengajak kepada penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Yahudi ya menyimpang ketika mereka menyembah Uzair. Nasrani menyimpang karena mereka menyembah Nabi Isa. Adapun kita kaum muslimin mengajak manusia untuk menyembah, tunduk, menghinakan diri hanya kepada zat, yaitu apa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tidak kepada yang lain. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah annal aqidata daruriyatun lil insani aktsara min daruriyatil lil hawa'i wal ma. Kebutuhan kita terhadap akidah lebih utama, lebih dibutuhkan manusia dibanding kebutuhan-kebutuhan kita kepada yang lain seperti air dan makanan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ya. Karena akidah ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan prinsip manusia. Dari mana kita? Ilmu matematik tidak tahu itu. Mau kemana kita? Untuk apa kita hidup? Ilmu apapun, ilmu dunia tidak bisa menjawab. Termasuk ilmu filsafat, apalagi ilmu pesat, nyeleneh ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar manusia. Dari mana asal kita? Untuk apa kita hidup? Mau kemana kita setelah ini? Ya, ada apa setelah kematian? Yang menjawab adalah akidah. Maka kita butuh jawaban semua itu. Maka lihat hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melihat bagaimana banyak penyakit-penyakit kejiwaan ya menimpa sebagian besar manusia. Mereka mudah stres, mereka mudah putus asa, banyak yang bunuh diri, penyakit-penyakit kejiwaan yang lain karena mereka tidak tahu arah, tidak tahu tujuan hidup, ya, meaningless, ya, mereka tidak punya makna kehidupan ini. Mereka memaknai hidup ini seperti binatang, makan, tidur, terus meninggal, ya, lalu kemudian selesai. Adapun kita punya tujuan hidup, kita tahu asal usul kita dari mana, kemudian tujuan hidup kita untuk apa, lalu mau kemana setelah kematian, semua dijawab oleh agama. Dan ilmu apapun tidak bisa menjawab ini kecuali akidah, kecuali ilmu agama. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita melihat banyak ya orang-orang stres. Ya, kenapa? Karena tidak punya pergantungan. Mereka tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sih kalau kita melakukan suatu perjalanan lalu kita nggak tahu tujuannya mau kemana? Kita naik angkot, bang mau kemana? Nggak tahu deh, pokoknya naik aja. Nah inilah penyakit kemanusiaan orang-orang sekarang. Mereka tidak tahu arah hidup. Mereka mengejar, waktu SD, kalau lulus pengen di SMP yang favorit. Waktu SMP pengen lulus, pengen ke SMA yang favorit. Waktu SMA pengen masuk ke perguruan tinggi yang ternama. Waktu mahasiswa pengen kerja di tempat yang bonafit. Waktu kerja pengen punya istri yang baik atau suami yang baik ya. Setelah punya istri pengen rumah, pengen. Apakah segitu aja?
Tidak. Kalau kita kaum muslimin, orang beriman, bukan itu. Tujuan kita adalah sukses di akhirat. Seluruh kehidupan dunia ini adalah dalam rangka kita kehidupan untuk di akhirat kita nanti. Nah, adapun orang kafir hanya melihat dunia ini itu saja. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah dalam surah Ar-Rum, mereka orang kafir, mereka hanya tahu perkara dunia. Urusannya hanya dunia nampak. Adapun tentang perkara akhirat, mereka tidak tahu. Nah, akidah yang membawa kita, ya, makanya orang yang beriman itu bahagia, ya, memiliki ketenangan karena dia punya prinsip, ya, bertawakal kepada Allah. Kalau mereka tidak tahu kemana. Kalau kita, kalau ada masalah, kita bertawakal kepada Allah. Kita yakin Allah Ta'ala yang menguasai dan memelihara, mengatur seluruh alam, maka dialah Rabb kita dan kepadanya kita akan kembali. Kemudian yang keempat, hadirin belaka Allah, adalah annaha as-sababu fi husulil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah. Bahwasanya akidah yang benar akan memperoleh keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin di belakang Allah Azza wa Jalla, di akhirat nanti manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang kalau orang kafir langsung masuk neraka kan? Adapun orang-orang beriman itu keadaannya macam-macam tingkatannya. Ada yang dihisap, ada yang didebat, ada yang ditimbang, ya, ada yang kemudian tidak diampuni lalu kemudian transit dulu di neraka, ya, karena untuk dibersihkan setelah itu masuk surga kembali, ya. Ya. Ada yang paling top, ya, tidak ada hisapnya, langsung masuk surga, tidak diazab, tidak dihisap. Nah, ternyata keadaan kita di surga, di akhirat nanti, ayah dan bunda, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu tergantung bagaimana tingkat keyakinan kita kepada tauhid ini. Ya, semakin berkualitas akidah dan tauhid kita, lihat. Pertanyaan di alam kubur, pertanyaan tentang tauhid. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ya, kemudian juga di akhirat nanti. Orang yang paling top, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka itu? Kata Nabi, tidak pernah melakukan kesyirikan. Yaitu apa? Tidak menggantung jimat, tidak tidak pakai jimat-jimat, kemudian tidak tatayurun, tidak percaya dengan sial. Ada orang Indonesia ada yang mengatakan sial ini, hari ini, tanggal ini sial, tempat ini sial, ya, menyandarkan kesialan. Kalau ada burung begini, bunyi begini, itu akan sial. Angka 13 angka sial, angka 4 angka sial. Nah, ini mereka yang tauhidnya lemah, maka mereka di hari kiamat, ya, apalagi yang tidak punya tauhid, orang kafir, ya, itulah ngeri, ya, mereka masuk neraka langsung. Tapi kalau ada orang yang walaupun imannya lemah, tauhidnya sedikit, ya, tetap akan masuk surga, tapi dia akan transit dulu di neraka. Nah, maka hadirin belaka Allah Azza wa Jalla, ini penting, ya, kita terus, ya, menguatkan. Kemudian juga di dunia, di akhirat. Di akhirat dunia, orang yang beriman dia akan baik, selamat di dunia. Ya, dia akan, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa, bertauhid, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Kalau manusianya beriman, bertauhid dengan benar, maka insya Allah Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Tapi hadirin belakang Allah Subhanahu, Pak Pir, sampai jam berapa waktu kita? Apa kita tanya jawab aja? Mungkin ini Ustaz, yang Anda sampaikan kemarin mungkin ada sedikit sharing mengenai urusan warisan, Ustaz. Oh gitu. Tentang waris, ya. Sedikit, ini ada keluarga yang abang atau adik dari kami dan meninggal, jadi mungkin sedikit share buat Baik. Taib, barakallahu fiik. Memang ayah dan bunda, masalah waris ini masalah yang pelik karena berkaitan dengan tabiat manusia yang senang dengan harta. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat suka dengan harta. Termasuk saya, kita semua suka harta. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengatur sedemikian rupa bagaimana pembagian harta ini kalau seorang sudah meninggal.
pembagian yang sangat detail, sangat rinci, bahkan angkanya sangat pasti ya, 1/4, ada 1/8, ada 1/6, ada 2/3. Ya, diatur orang yang berhak, siapa yang tidak berhak, ada macam-macam ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, dalam ini surah An-Nisa ya, ayat 11 kalau saya tidak salah, 10, 11 dan seterusnya. Ini kalau di kalangan penghafal Quran ya, ayah bunda, ayat-ayat yang berkaitan dengan waris itu biasanya ayat yang agak susah dihafal. Ini pengalaman adik-adik kami, anak-anak pesantren kami, anak santri-santri kami, kalau sudah masuk ke ayat-ayat tentang waris, wah itu ribet sekali. Agak susah dihafal karena agak detail begitu. Nah, hadirin belakang Allah Subhanahu apa saja, bagaimana cara membagi waris ini? Panduannya sangat jelas ya di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama, ketika orang sudah meninggal, maka kewajiban kita pertama ya mengurus jenazahnya. Kalau bisa dengan harta jenazah tadi. Kalau masih ada hartanya, kita gunakan untuk membeli kain kafan ya. Kemudian setelah itu disolatkan, dikafani, kemudian dikuburkan. Setelah itu diantaranya adalah membayarkan utang-utangnya. Nah, kalau ada utangnya maka diambil hartanya untuk bayar utangnya. Karena ini masalah utang masalah besar ya. Nabi SAW mengatakan semua orang meninggal dunia, mati syahid, diampuni semua dosanya kecuali utang. Ya, ruhnya orang yang meninggal dan ada utangnya belum dibayar tertahan sampai dibayarkan utangnya. Karena itu Nabi SAW sering berlindung dari utang. Kemudian setelah itu barulah dibagi warisannya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza Jalla, pertama ya ditentukan mana yang menjadi harta waris, tirkah namanya. Mana saja objek waris, dikumpulin semua harta-hartanya. Memang harta milik sempurna, bukan yang dia masih cicil utang belum bayar, enggak, masih sudah aset dia. Karena ketika seorang sudah meninggal, maka langsung berpindah tangan kepemilikannya ke ahli waris langsung hari itu. Maka sebetulnya ayah bunda tidak boleh kita menunda-nunda membagi harta waris. Ya, dengan alasan nanti nggak enak, nanti itu, nanti ini. Ya harus, karena semua orang, karena ada haknya orang, kecuali mereka sepakat. Ya udahlah kita nggak usah dulu. Ya, tapi sebaiknya segera karena di situ berkumpul hak-hak masing-masing. Nah, setelah itu ditentukanlah siapa yang termasuk ahli warisnya. Ya, siapa saja ahli warisnya. Nah, secara umum ahli waris itu ya ditetapkan oleh syariat ya, bukan manusia. Makanya Allah katakan faridatan minallah. Ketika ya Allah Ta'ala berbicara tentang waris, Allah tutup dengan inilah ketentuan dari Allah. Ya, inilah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ringkasnya ya, ahli waris kita cari dulu dari laki-laki ya, yang paling kuat mewarisi itu ke bawah langsung, itu yang paling kuat itu Bu ya. Jadi anak, terutama anak laki-laki ini yang paling kuat. Anak laki-laki ini kuat, saking kuatnya dia menghalangi paman ya, dia menghalangi pamannya untuk menerima. Kalau ada anak laki-laki maka yang lain tidak tertutup kecuali hanya ayah saja dan ibu saja. Dia nggak bisa menutup itu. Tapi kalau ada anak laki-laki dia menutup ya, pamannya, kakeknya ditutup dengan adanya terhalang. Istilahnya namanya menghalangi itu. Kemudian cucu laki-laki juga sama kuatnya ya, tapi tentu kalau ada anak lebih kuat. Ya, tapi cucu laki-laki. Kemudian sesudah itu ke atas ya, ayah. Nah, ini juga kuat. Ayah itu selalu ada ya, selalu kalau masih hidup ya. Ya. Kalau masih hidup maka ayah selalu ada. Ayah ibu selalu ada. Nah, kemudian kalau lah ini baru setelah itu mereka ini tidak ada, barulah ada yang dimaksud dengan saudara ya, saudara kandung, saudara laki-laki. Ya, kalau tidak ada juga anaknya, saudara laki-laki yaitu ponakan. Ya, baru kemudian juga paman. Ya, kemudian juga anak laki-laki dari paman sepupu. Ini semua kita sebutkan dulu ya Bapak Ibu.
Kalau mereka tidak ada yang tadi, yang dua tadi ini, ayah dan anak tidak ada, baru kita bicara yang lain. Tapi kalau ada anak laki-laki atau ada anak langsung, maka ini menghalangi yang lain-lain. Tapi kita sebutkan tadi. Kemudian suami, ya, suami juga selalu ada. Ya. Kemudian budak ya, atau bekas budak yang telah dimerdekakan. Tapi ini tidak kita bicarakan. Kemudian ada pun dari kalangan perempuan, tentu anak perempuan. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, jadi cucu perempuan kita dari anak laki-laki, ya, kalau misalnya sudah meninggal ya ini, maka kemudian ibu ini selalu ada, ibu itu selalu ada. Kemudian kalau tidak ibu, nenek, barulah kemudian kalau tidak ada baru saudara perempuan. Kemudian istri selalu ada. Kemudian bekas budak perempuan. Jadi yang tidak bisa gugur, kita simpulkan yang tidak gugur adalah suami atau istri. Itu tidak bisa gugur, tidak bisa menghalangi. Kemudian ayah dan ibu itu tidak pernah gugur. Kemudian anak kandung. Ini 5 ini yang tidak bisa gugur. Saya ulang sekali lagi, suami atau istri, ayah atau ibu, kemudian anak kandung. 3 maaf, anak kandung ya, baik anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan. Nah, yang menghalangi pewarisan adalah berbeda agama ya. Ini yang, atau orang yang murtad ya, itu kalau dia ada yang murtad, baik ayah yang meninggal maupun yang masih hidup, ada yang selanjutnya berbeda agama atau tidak Islam, maka warisannya tidak ada. Nah, hadirin belakang Allah Subhanahu kemudian jadi setelah itu ditentukan, jadi ada yang dimaksud, ada yang disebut dengan ashabul furud ya Bu ya. Ashabul furud itu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan oleh kitabullah. Ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada 2/3, ada sepertiga, ada seperenam. Ya. Kemudian ya ada ashabul furud sudah. Ya. Kemudian juga ada yang mendapatkan sisa setelah ashabul furud tadi ini dibagikan, ya, ada disebut dengan asabah. Asabah ini menerima semua. Jadi kalau misalnya ashabul furud ditentukan istri 1/8 atau 1/4 ya, atau ibu 1/6, setelah dibagi maka sisa ini disebut dengan asabah. Siapa mereka ini? Adalah keturunan almarhum atau almarhumah dari yang laki-laki, dari yang laki-laki. Ya, anak laki-laki atau ayah, yaitu namanya ashabul asabah ya, disebut dengan asabah. Taib, saya kira itu penjelasan singkatnya ya. Tadi sudah kita bahas tentang hajab itu halangan ya, seperti nenek terhalang mendapat waris kalau masih ada ibu ya, kakek tidak bisa mendapat waris kalau masih ada ayah, saudara laki-laki seibu tidak mendapat waris jika masih ada anak laki-laki perempuan atau cucu baik laki-laki atau perempuan, ayah dan ke atas. Jadi saudara laki-laki itu belum. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapat waris jika masih ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kemudian saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki. Ini nah, ini ada kaidah yang perlu diingat ya Bapak Ibu sebelum kita tutup ya. Siapa yang tumbuh dari ya si fulan, ya, tumbuh dari si fulan, ini maksudnya lahir dari si fulan, maka selama si fulan ini ada, maka ia tidak mendapatkan warisan. Misalnya seorang cucu ya tidak mendapat waris jika masih ada anaknya si mayit. Itu kaidah ya. Ya, jadi tidak bisa kalau masih ada yang langsung dari anak yang lahir dari si almarhum tadi ini, maka yang tidak langsung dari ini tidak mendapatkannya. Ini kaidah. Taib, saya kira itu dulu Bapak Ibu, penjelasannya sangat panjang sebetulnya, tapi ini secara umum penjelasan tentang waris seperti ini. Nah, silakan Pak Fir. Ya, kita diskusi aja. Nah. Silakan Pak. Silakan.
Silakan Bapak Ibu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mau bertanya aja, tadi Ustaz sampaikan cucu itu dapat ya Ustaz. Tapi kalau saya ada pernah dengar, kalau misalnya ayah saya nih ya, ayah saya meninggalnya setelah saya meninggal, apakah anak saya masih dapat atau tidak dapat ya Ustaz? Siapa yang meninggal duluan? Ayah atau bapak? Anak saya yang meninggal duluan, jadi anaknya lebih duluan daripada ayahnya. Berarti dua-duanya dapat, Pak. Ayah itu tidak. Tadi saya sebutkan yang selalu tidak bisa gugur itu adalah ayah dan ibu. Itu tidak bisa gugur. Gini Ustaz, misalnya ya, ada A punya anak B dan punya cucu C, ya. Yang B itu meninggal duluan Ustaz. C-nya itu dapat warisan nggak apabila si A-nya meninggal? B punya anak C ya? Bukan, ya, B punya anak C tapi punya ayah A. Ya. B-nya meninggal. B-nya meninggal. Ya, B-nya meninggal duluan Ustaz. Lalu pas A-nya meninggal, si C-nya itu masih dapat warisan si A bang? Oh, begitu. Iya, kalau makanya tergantung apakah C ini, kakak ini, ayah ini, kakek ini masih punya anak yang lain selain bapak, selain B. Masih. Oh, maka kalau ada anak laki-laki terhalang. Oh, jadi cucu itu terhalang dengan Anak laki-laki yang lain, betul. Oke. Itu tadi ada kaidah mengatakan selama yang tumbuh langsung dari si fulan, maka itu menghalangi yang di bawahnya. Oke. Iya. Makasih. Sama-sama. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu silakan yang mau bertanya, Pak Mane mau silakan bertanya Mane. Apa saja yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Pertanyaan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus sedikit Ustaz, tadi yang enam dari akidah tadi kan kita baru sampai nomor 4 tuh, keamanan, keselamatan di dunia di akhirat. Ini 5-6-nya tanggung Ustaz. Oh, yang cuma 5 Pak, Puan, saya 5. Yang kelima, maaf, masya Allah, barakallahu fiik mengingatkan. Yang kelima, annaha as-sababu fi fathil barakati minas samai wal ard. Akidah yang benar itu menjadi sebab diperolehnya keberkahan dari langit dan bumi. Jadi berkah ya, makanya negeri yang bertauhid ya itu negeri Sabak dulu ketika menyembah matahari. Nah, ketika mereka masuk Islam, Ratu Balqis masuk Islam, maka negeri ini menjadi negeri yang subur makmur yang disebutkan dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka itu janji Allah Azza Jalla. Kalau kita beriman, berakidah kuat, maka Allah Ta'ala akan berkahi hidup kita. Ya, berkah dari langit dan juga berkah dari bumi. Nah, itu 5, bukan 6 Pak, afwan, 5. Ya, syukran. Afwan. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya tambahin sedikit deh. Apa keistimewaan akidah Islam? Kalau tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan Ustaz. Oke, saya jawabkan. Apa sih keistimewaan akidah kita? Akidah yang pertama adalah annaha aqidatun wadihatun sahlatun ba'idatun anit ta'qidat. Ya, akidah Islam ini akidah yang mudah, jelas, ceto ya. Tidak ada samar-samar. Akidah yang mudah dipahami. Memahami bahwasanya Rabb itu Esa, satu, sangat mudah. Coba kalau misalnya kita mengatakan Tuhan itu ada tiga tapi satu tapi tiga, bagaimana kita memahami?
Ya, ada dewa ini, ada dewa itu, ada bertempur dewa penyelamat, ada dewa penghancur. Ini susah. Memahami alam ini begitu sistematis, begitu harmonis, begitu indah, maka ini melazimkan bahwasanya hanya satu yang mengatur. Kalau dua mungkin kacau. Sangat mudah. Tidak banyak khurafatnya. Ya, banyak, nggak ada kisah-kisah yang khurafat di dalam yang dia ada. Semua mudah. Ya. Jadi tidak ada sisi yang samar. Semuanya jelas. Ya, akidah ini jelas. Kemudian yang kedua, aqidatun fitriyatun. Akidah sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia, coba misalnya, Allah ada di mana? Kata Allah saja Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas bersemayam di atas arsy. Di atas ya. Ya, maka semua manusia fitrahnya kalau berdoa, hatinya menghadap kemana? Ke atas. Ini fitrah. Mudah, manusia itu mudah menerima akidah Islam. Kenapa? Dia sudah ada potensi untuk menerima akidah ini. Maka anak kecil misalnya mudah memahamkan Robnya, tidak sulit memahamkan Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, yang menciptakan langit ini adalah Allah. Sangat mudah. Ya, kenapa? Karena fitrahnya sudah ada. Berbeda dengan selain Islam. Itu agak susah ya memahamkan orang tentang, makanya ya agak rumit ya, rumit dan kadang-kadang ya terjadi banyak kerancuan. Kemudian yang ketiga, akidah Islam adalah akidah yang tidak berubah, sabit dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Ya, dari generasi ke generasi akidahnya sama. Ya, makanya tidak menerima adanya penambahan dan pengurangan. Ya, tidak ada apalagi pergantian. Beda dengan ideologi manusia, terkadang berubah 100 tahun pertama ganti lagi 100 tahun kedua. Adapun akidah Islam akidah yang sabit, ya, akidah yang tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman nanti. Kemudian 4 adalah akidah Islam tegak di atas dalil-dalil dan bukti yang kuat, hujah yang sangat kuat. Bagaimana meyakini Allah itu ada? Sangat kuat. Bagaimana meyakini Allah itu Esa dalam perbuatannya? Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Membuktikan adanya Allah Azza wa Jalla ya, jauh lebih mudah ya dibanding sama seperti membuktikan adanya matahari di siang hari. Ya, sangat mudah. Kemudian yang kelima adalah akidah pertengahan. Akidah wasatiyah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan. Karena ada yang berlebih-lebihan juga menyembah orang soleh ya. Nah, tapi juga tidak menyepelekan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Nah, hadirin saya kira itu Pak Firdaus. Barakallahu fiik. Ustaz, alhamdulillah, syukur Ustaz. Mungkin ini aja Ustaz, sebelum kalau nggak ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Mungkin masih malu-malu ya Ustaz ya. Oke. Adik-adik sekalian gitu ya. Mungkin ada sedikit ini saran dan masukan untuk adik-adik ini gimana sih untuk biar melek, biar ada keinginan untuk belajar, biar malas itu lah, biar ngeh gitu loh, biar melek gitu loh. Maksudnya kadang-kadang sekarang kan banyak Pak, dari mungkin pengaruh teman, mungkin pengaruh lingkungan, gimana caranya untuk menyikapi nih buat adik-adik, buat terutama anak saya juga mungkin mendengarkan juga ya. Selain kami sebagai orang tua juga akan mengingatkan, tapi mungkin ada saran dan masukan dari Ustaz gimana tiap-tiap gitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, saya nasihati bahwasanya Nabi SAW mengatakan tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini hadis Nabi yang sahih. Ya, makanya zaman terbaik itu zamannya sahabat. Ya, tapi berganti terus zaman, maka akan datang suatu zaman fitnahnya lebih besar. Dulu kita ya yang lahir tahun 70-an, ya, saya lahir tahun 70-an, tidak banyak ya sarana untuk berbuat dosa, tidak banyak ya, orang paling nonton bioskop tapi sekarang kita lihat bioskopnya ada di tangan kita sekarang ya. Orang muda chattingan ini chattingan itu ya. Maka anak-anakku sekalian, zamanmu akan lebih berat, lebih besar fitnahnya ya. Maka
ya, jagalah. Jadi makanya Nabi SAW pernah menasihati Abdullah bin Abbas, pemuda waktu itu, ya gulam ihfazillah yahfazka, wahai anakku jagalah Allah. Maksudnya Allah, jaga syariatnya. Sesuatu yang paling pokok yang anak-anak harus jaga adalah agama, wahai anakku. Ya, punyalah kebanggaan terhadap agama kita ini, punya kecintaan kepada agama ini. Dan agama ini harus tegak di atas ilmu. Ya, agama tanpa ilmu. Iqra, kan ayat pertama Iqra. Iman itu adalah buah dari ilmu. Kan kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim dalam salat kan ya. Apa itu ihdina? Hidayah. Ada dua, hidayah ilmu dan hidayah amal. Nah, ada orang yang ilmu ada tapi tidak mengamalkan. Seperti orang Yahudi, orang yang beramal tapi tidak di atas ilmu, itulah orang Nasrani. Maka kita kaum muslimin, anak-anakku sekalian harus menggabungkan dua ini, ilmu dan amal. Maka berusahalah anak-anakku sekalian mengilmui agama ini, belajarlah agama, ya, karena inilah sumber keselamatan kita. Ya, sumber berpegang teguh dengan agama ini, punya kesetiaan kepada agama ini. Maka kuncinya yang pertama berilmu, menuntut ilmu, dan tidak harus jadi ustadz, tidak harus di pesantren, ya, tapi konsisten istiqomah cari ustadz di YouTube atau apa, ikuti berseri, ada kitabnya, lalu belajar agama. Lihat, saya terharu mendengar Pak Habibie, mungkin kenal ya Pak Habibie, presiden kita, ketika dia berceramah di akhir hidupnya, berceramah di hadapan mahasiswa Al-Azhar di Mesir, dia bilang, kalau boleh memilih, saya masih muda, sekarang saya boleh memilih, saya lebih memilih menjadi ahli agama dibanding ahli pesawat terbang. Di waktu tua dia baru tahu ternyata agamalah yang menuntun kehidupan yang benar. Kalau boleh memilih katanya, bukan berarti tidak boleh menjadi ahli dunia. Boleh, tapi ingat anak-anakku sekalian, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sarana untuk sukses di akhirat. Pak Habibie baru sadar, ya, bahwasanya ternyata ilmu agama yang memberi kebahagiaan. Kenapa ilmu agama menjawab dari mana, mau kemana, untuk apa, bagaimana selamatnya kita di dunia dan akhirat. Agama yang menuntun. Oke, matematika, fisika mungkin memberi kemudahan dalam dunia, tapi bukan dalam masalah akhirat. Ya, makanya kalau bisa menggabungkan, boleh kuliah di mana saja, tapi agama harus dipelajari. Ingat ya, agama harus dipelajari, diilmui. Kewajiban terbesar kita kepada agama adalah mengilmui, bukan sekedar KTP kita Islam, tapi mengilmui. Ini yang menyebabkan sekarang banyak kaum muslimin ya di mana-mana karena mereka jauh dari agama. Kenapa? Karena mereka berpaling, mereka nggak mau belajar agama. Sehingga kadang-kadang mereka kaget kalau dibilangi ini, kok begitu? Oh begini, kok begitu? Kemarin viral, ada orang bersalaman nggak mau kalau salaman bukan dengan ini radikal, kok nggak salaman. Ternyata Nabi SAW mengajarkan kepada kita tidak boleh, kalau saya lebih baik ditusuk kepala saya dengan besi daripada bersalaman dengan yang bukan mahram. Itu syariat agama kita. Agama ini datang dari Allah, Rabb kita, wahai anak-anakku. Untuk apa? Untuk kebaikan dan keselamatan kita. Kenapa Allah Ta'ala melarang adik-adik pacaran? Karena di dalam pacaran itu banyak madaratnya. Ya, melarang berkhalwat, banyak madaratnya untuk kebaikan kita. Ya, kebaikan kita. Karena itu ya, saya nasihati belajar, menuntut ilmu agama. Ya, bukan sekedar agama ini cuman orang kalau Ramadan tarawih, ya, lebaran. Tapi anak-anakku sekalian, agama harus diilmui. Karena agama kalau tegak di atas ilmu, dia akan kokoh. Tadi saya sebutkan, akidah itu harus mengunjam. Saya kemarin dapat video eksperimen ya. Anak-anak SMA ditanya rukun iman, banyak nggak tahu. Ditanya rukun Islam, banyak yang nggak tahu. Ya, kenapa? Karena anak-anak sekarang, anak-anak gadget, mereka nggak tahu itu Islam apa. Sehingga saya khawatir kalau mereka nggak tahu agamanya apa, mereka menganggap semua agama sama. Semua agama benar, semuanya agama baik kok, semua agama menyuruh kebaikan. Karena mereka nggak belajar akidah dari kecil. Sehingga apa? Mereka tidak mencintai agamanya. Mereka tidak mencintai Allah Azza wa Jalla, tidak mencintai nabinya, tidak mencintai rasulnya. Dia lebih mencintai proyek-proyek mencintai K-pop dari Korea, mencintai pemain sepak bola. Agamanya hilang. Mereka tidak tahu bagaimana menampakkan Islam sebagai sebuah agama. Karena nggak belajar. Ya, maka malu pakai jilbab, malu kalau laki-laki berjenggot, malu. Ya, kenapa? Karena tidak belajar agama, sehingga tidak mencintai agamanya. Kemudian yang kedua, saya nasihati anak-anakku sekalian, bagaimanapun ya, orang tua nomor satu.
Ya, setelah Allah Azza wa Jalla, kemudian haknya orang tua. Kalau Anda ingin anak-anakku mau sukses, hendaklah ridha Allah, kata Nabi, ada pada ridha orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Maka anak-anakku, apapun keadaanmu, senantiasalah berbakti. Jangan durhaka sama orang tua. Jangan bikin nangis orang tuamu, wahai anak-anakku. Karena rahmat Allah turun berdasarkan bagaimana orang tua kita. Maka anak-anakku sekalian, sering sekali Allah Ta'ala menggandengkan perintah menyembah Allah dan langsung perintah berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Ya, doanya orang tua, kata Nabi, tidak ada hijab. Doa yang tidak ditolak, kata Nabi, adalah doanya orang tua kepada anaknya. Jangan bikin mereka kecewa. Apapun yang kalian lakukan, minta restu dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena di sanalah, kata Nabi SAW, ada seorang pemuda nih mau berjihad. Kata Nabi, ahayyun walidak, apakah orang tua masih hidup? Sudah, masih, kata Nabi. Kata orang ini, kata Nabi SAW, irji, papi apa aja, ilzam rijlaya, tetapi kakinya orang tuamu, karena di sana ada surga. Ya, taati perintah orang tuamu, wahai anak-anakku, berbuat baik kepada mereka, jangan meninggikan suara, taati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, karena di sana ada surga yang Allah Ta'ala siapkan. Maka pintu surga terbaik, kata Nabi, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jangan lupa sholat. Sholat ibadah terbaik. Sholat ibadah yang Nabi mengatakan orang yang meninggalkannya karena malas, sebagian ulama mengatakan mereka telah kafir. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai Allah, tiangnya agama. Apapun anak-anakku keadaanmu, jangan lupa sholat. Jangan, ini ibadah yang paling dicintai. Pokoknya yang pertama kali dihisab adalah sholat. Perbaiki kualitas sholat kita. Ya, jangan lupa, jangan meninggalkan dengan menganggap sepele. Ya, kata Allah, fakhalafa min khalfin fakhalafa min ba'din khalfun adaa'us shalah. Akan ada generasi yang menganggap sepele salat. Anak-anak sekarang enggak salat maghrib biasa aja. Padahal dulu para sahabat mengatakan tidak ada yang membuat kafir kecuali meninggalkan salat. Dulu para sahabat. Kalau sekarang orang enggak salat dianggap biasa aja. Padahal sebagian sahabat, ulama-ulama dulu, memang ada dua pendapat ya, tapi ulama-ulama dulu di zaman sahabat, mereka menganggap orang yang enggak mau salat, malas ya, karena menganggap sepele urusan salat, mereka tengah dianggap kafir. Anak-anakku, salat adalah sarana pertolongan kita kepada Allah. Salat adalah tali penghubung kita dengan Allah Azza wa Jalla. Salat adalah pertolongan, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Jaga salatmu, maka insyaallah Allah Ta'ala akan berikan kita kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya kira cukup, Pak Bir, ya. Barakallahu fik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi keluarga Bapak Ibu semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah dan taufik untuk bisa mengamalkan agama syariat yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kajian yang disampaikan, saran masukan untuk kami sekeluarga, alhamdulillah, insyaallah kajian ini akan rutin dilakukan ya Ustaz ya. Nah, syukur juga buat Ustaz yang telah menyempatkan waktu walaupun sepertinya lagi flu gitu ya Ustaz. Nah, betul. Masya Allah, ya. Ya mungkin itu kajian kita untuk kali ini Ustaz. Terima kasih syukur atas waktunya. Amin. Mungkin kami setelah ini akan lanjut juga lagi untuk kegiatan dalam keluarga. Baik. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Sama-sama Pak. Pak Bir. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bapak. Iya. Amin. Barakallahu fiik. Afwan Pak. Kami lab ya Pak. Kami lab. Ya. Saya lupa tadi ini ada di rumah. Ininya satu.